Ihutonoku ale Yesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliau dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe rona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Yesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliau dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe rona ma hupilit dalan mi alani
togi honau Tuhan patuduhon jalan mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon jalan mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani
patuduhon dalam itu unang pasambuli luar saito gua jono tuho unang pasambuli luar saito gua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe gona ma hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar saito gua jono nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hubili dalaki togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar saito gua jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar saito gua jono tuho unang pasambuli luar saito gua
Ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guaw tahe gona ma hupilit dalan mi Arani Togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang guau tahe honama hubili dalaki Shalom. Huriani Tuhata na hinaholongan di bawah kesatuan Yesus Kristus. Ala naung dapo tikina asa masuk kita tu perminggota tukion. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 510 ayat sada 2 dohot opat. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia na tumo palangit dohot anoon,
Amin. Idama hatop doa uro tiup mana di honwaing asa unang adong nama buat tupalmi. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan di bata parguguna suatu dusan, natumo palangit dohot tano, hinor honia sini roham do bain sahat hami tu tahun huria naib baruon, lehon matu huriam todim nabadiai dohot hamaloon siako, asalam rarat jalagad dahara jomu di tonga-tonga ni hamion, selewon mariras ni roha, tuna posom maka tahun hatam asalam dinggan huriam marhiti-hiti siani pargugui mahami manguliho di bagasan hapor siaun natoktong asa manahan hami sahat ro di ujungna marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede hitasian bukede nomor 126. Tatangi homa patik ni debata imasian sada Timoteus bidu naponopon ayat 10 do 15. Rado tima patiki somar lidang soha surahan paimatarida Tuhata Yesus Kristusi aedang dihajujupang nitikina patar maibana bayon ni namartuai pargugu sasadasa raja niaka raja Tuan niaka Tuan atong rap mangidogugu mahita tua dupan ni debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata marede hitasian bukede nomor 43 ayat sada dohot 4.
Tato potima dosata tua dupani debata martang yang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali roh tujulum huhilalahami rikod doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido baina hupaserep hami diri nami sadariod di julum. Jala huparhato potami. Tung najojod dohami manibil sianaka dalan munabadia songon biru-biru nalilu. Seunang pabali hami sian julum alani dusa nami i. Aidang di halomon roham hamatian yaka pardosa. Alai hamubon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Si sama saluhut hage duhon nami dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot masini roham dihami marhite-hite panigdangion. Dohot hagogon ni tondi porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapun di guar munabadiai. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasyan ni dusata. Para siroha jala pardingkan basa do jahuba. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang gibahit tuhita hobar tua kadusata. Jala dang dibaloso tuhita hobar tua kahajahatota. Songo nasi rohani ama-ama midaka nakna. Asini rohani jahuba diaka nama kabiari bana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Tapuji tuhata marhitikur paropuan para rikamis.
Tapuji Tuhata marede ita sian bukede nomor 670 ayat sada dohot ayat tulu. Turpuk epistel di Parminggota di Tikion Imasian Matius Bidutulu Mamukamai sian ayat sada saro di ayat 12 Tajahama Margati Soring. Matius Bidutulu Mamuka sian ayat sada saro di ayat 12. Parjami tauni si Johannes Padidi. Dungi di laun-laun ni ari hehema si Johannes Padidi marjamita di halongonan Jodia. Nin nama paubahamu marohamuna aidunga songgok harajaun banua gijangi. Ibana do na pinabuani panurirang jisaya ujunan idokna. Suara ni nama jojo di halongonan. Pature hamuma dalan ni Tuhani. Pahornop hamuma sidalanan nai. Ibulu ni utodo ulus ni si Johannes kuling doho sana akahi saupar dohot situa niloba do si panganonna. Dungi lahoma pangisini Jerusalem manopo tibana songoni dohot sude halang Judea ro disaluhut akan amaringanan di labung ni Jordani. Jadi dipadidihon si Johannes manasida di aik Jordani dungi di topoti bema dosa nasida. Alai dina di idan torop parise dohot saduse manopot padidion nai ninna mamadok nasida hamu anak niulok ise dona mengajari hamu pasidikon rimas narosogut Parbuihon hamu ma natama paboa naumuba rohamuna. jala sotung didok kamu di bagasan rohamuna si Abraham doa manami Aihudok matuhamu terjadi hondi batado anak ni si Abraham si anaka batuon. Ainung ngapola ape take tudaling ni akahau ope kisbuan mana sahau na somar parbuehon na dinggan jala didabuhon tu api. Iau aik doh didiho tuhamu madokon paubahon roha. Alayadul do gumogo do narosian puditku gari mabuan sipatuna hurang tamado peau didihonon ni ido tuhamu toddi parbadia dohot api. Di tangan na do purpuran payason nama pardigianna papungon na do emena tusopona alai tutungon na do anggo hurakami tu api nasoromitok. Olat ni masahakna martua doa kana tumangihon hatan di debata jalano peopsa. Amin. Tapuji Tuhata sian pur remaja dohot NHKBP.
Tapuji Tuhata marede hitasan bukede nomor 30 ayat sada dohot ayat 2.
di sadok portibion rap mahita madok au porsea di dibata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuan ni si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguman ni silatus nama tetar pajal doibana di hau pinar silang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo laundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dusani disima ibana paimamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok namate au porsea ditondi porbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogut daging ni halak na umate dohot dihanguluan na sora suda amin. Tapuji Tuhata marhitekur ama Ebenezer.
Tabi gema tikini huriata. Titing namasa di minggu ta sadarion 27 November 2022. Naparjolo nama minggu kita hari ini adalah Advent Naparjolo. Napaduahon statistik. Berita pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Christian Sitompul, putra Bapak Pantun Sitompul, Inang Asnawati Boru Sigalingging. Jemaat HKBP Harapan Baru, Resort Harapan Baru, alamat Jalan Palaraya nomor 9, Harapan Baru 1, Bekasi. Dengan Arta Anggreyani Boru Sinaga, putri Bapak Berlin Parulian Sinaga, Inang Narlia Lisnida Boru Syanipar. Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Alamat BTN Hartako Indah Blok 15A nomor 3, Makassar. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember pukul 10 WITA, tempat Gereja HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan. B. Baptisan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 yang akan datang. Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus, agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga. 5. Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Desember 2021, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos Diakonia. Dengan ini kami sampaikan supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos Diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kesekretariatan. A. Persembahan. 1. Pada hari ini Minggu 27 November 2022, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk korban gempa bumi 5,6 magnitudo dan banjir bandang di Cianjur yang terjadi pada tanggal 21 November 2022. Yang mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia 268 jiwa, 1 orang warga HKBP. Korban hilang 151 jiwa, korban luka 1083 jiwa, dan yang mengungsi 58.000 jiwa, serta banyaknya kerusakan rumah warga dan fasilitas umum lainnya. 2. Pada hari ini Minggu, pada hari Minggu 4 Desember 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Komite HIV AIDS HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program kerja Huria dan anggaran 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pilihan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar menyampaikan secara rutin setiap bulannya pilihan bulanan, dan dimohon untuk mengisi di kartu pilihan bulanan yang sudah disediakan melalui Sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, pengumuman. 1. A1, wajib mematuhi protokol kesehatan sehubungan dengan pandemik virus COVID-19. Dihimbau kita tetap diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umatnya. Tuhan Yesus memberkati. A2, penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 27 November 2022, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada pemparan almarhum Inang Nyonya CJ Sipayung Boru Napitpulu, alamat Jalan Tanjung Bunga nomor 10A 56.
Acara dimulai pukul 12 WITA setelah ibadah minggu selesai. Dimohon kepada semua punguan kategorial dan wilayah Roma untuk mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. A3. Laporan pelaksanaan pesta puncak dan penutupan tahun kesehatian. Pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 yang lalu, Gereja HKBP Makassar telah melaksanakan pesta puncak dan penutupan tahun kesehatian. Dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, panitia telah mempertanggungjawabkan kegiatan tahun kesehatian. Dan pada saat itu juga pendeta resort membubarkan kepanitiaan tahun kesehatian. Adapun pertanggungjawaban pada acara pesta puncak dan penutupan tahun kesehatian adalah sebagai berikut. Pemasukan Rp41.451.900, pengeluaran Rp21 juta, kos Rp58.900, sehingga ada saldo Rp20.393.000 diserahkan ke Ruhuria untuk renovasi kursi. A4. Tok-tok ripe perbaikan atap dan plafon gereja. Sesuai hasil rapat Perhaladu tanggal 09 Juli 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bahasa Batak memerlukan biaya Rp350 juta, dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu tok-tok ripe jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan plafon tersebut. Adapun tok-tok ripe yang disepakati Perhaladu adalah minimal 500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A5. Dekorasi Soko Talenta dan pohon Natal. Pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 mulai pukul 9 WITA pagi, kita akan kerja bakti membersihkan lingkungan gereja. Dimohon untuk membawa peralatan masing-masing dan mendekorasi serta memasang pohon Natal di Soko Talenta Gereja Bahasa Indonesia. Diharapkan semua kategorial untuk hadir dan bersama-sama untuk kerja bakti dan mendekorasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. A6. Pencarian dana Panitia Natal Remaja NHKBP. Pada hari ini Minggu 27 November 2022, Panitia Pesta Natal Seksi Remaja Naposo Bulung akan mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian setelah ibadah. Di ibadah Bahasa Batak, panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. A7. Jadwal kebaktian Pesta Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 HKBP Makassar. 1. Natal Remaja NHKBP Sabtu 17 Desember 2022 dimulai pukul 18 sampai selesai. 2. Natal Sekolah Minggu pada hari Minggu 18 Desember 2022 dimulai pukul 17 WITA sampai selesai. 3. Natal Ama Ina HKBP pada hari Kamis 22 Desember 2022 dimulai pukul 18 WITA sampai selesai. 4. Natal Keluarga Jumat 23 Desember 2022 diatur oleh keluarga masing-masing. 5. Natal Umum Sabtu 24 Desember 2022 masuk pukul 18 WITA sampai selesai. 6. Natal Hari Pertama Minggu 25 Desember 2022 masuk pukul 9 WITA sampai selesai, dan ada perjamuan kudus. 7. Natal Hari Kedua Senin 26 Desember 2022 dimulai pukul 19 WITA sampai selesai. 8. Ibadah akhir tahun Sabtu 31 Desember 2022 dimulai pukul 18 WITA sampai selesai. Sekalian di sini ada berita jujur tahun dan laporan keuangan. 9. Ibadah tahun baru Minggu 1 Januari 2023 masuk pukul 9 WITA sampai selesai. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit.
1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Parulian Pasaribu. 4. Nyonya Sintua G. Manurung M. Boru Sinurat. 5. Aha Manurung. 6. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 7. Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 8. Nyonya Sintua Kagultum CH Boru Pardede. 9. Nyonya Sintua T. Saragi N. Boru Panjaitan. 10. Nyonya Sintua G. Simatupang D. Boru Siregar. 11. Nyonya R. Simanjuntak R. Boru Sinurat. 12. Nyonya OHT Aritonang AV Boru Huta Barat. 13. Gilbert Nugraha Silaban. 14. Nyonya EJ Siturus C. Boru Panjaitan. 15. Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 16. M. Tambunan. 17. Nyonya J. Huta Barat S. Boru Marpaung. 18. Nyonya Sintua J. Pasaribu R. Boru Marpaung. 19. Nyonya E. Pane R. Boru Sitompul. 20. RR Paulus. 21. Nyonya Nenggulan Boru Panjaitan di Rumah Sakit Stella Maris tambahan. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 28 November sampai 4 Desember 2022. Yang pertama ada 10 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 anak. D. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja ada 2 yang tercatat. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu direncanakan ada 4 keluarga. 9. Keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita perhatikan di titik yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita pada hari ini. Tapuji Tuhata, marede hita sian bukede opap 5 ayat 2 las ududna las disoma tapasahat piliata. Oh
hami maguarmu na badiay ale Tuhan, disandok asi dohot holong ni roham na toktong, mga linggo mingulu nami. Tarlumobi ale Tuhan di bagasan minggu sadaryon, di minggu Advent na parjolo, di lehoko di hami las ni roha, jala toktong ale Tuhan, mian ho di tonga-tonga ni parsoran nami, di parsobawan nami di minggu na pinarbadiamon. Say saha ma ale Tuhan pamujian dohot elehelek nami tu habang sami. Nang di bagasan tikion pe ale Tuhan nang hutangi ho kami hatami, urupi jala pargugui mahami ale Tuhan, mangatusi hatam di bagasan minggu nami sadaryon, ima gabe bohal nami ale Tuhan, gabe pakirimon di hami mandalani ngulu nami, tardumobi ma ale Tuhan di minggu-minggu Advent na naing hudalani hami, gabe sada perenungan na arga di hami ale Tuhan, paimahon harorom tutonga-tonga ni portibion, parsahalai na posom na naing pasahaton hatam, mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Jala hudok hami ma amang do inang selamat Advent tuhita saluhukna. Tarlumubi ma di bagasan tikion tahun baru parhuria odohita. Jala posroha di amang do inang do saluhuk remaja do na poso bulu ikon marulu-pulu dohita di tahun nai baru di tahun gerejawi di bagasan sadaryon, tarlumobi ma di minggu Advent na parjolo na mangalehon las ni roha doho pakiri mo dihita, tarlumobi ma di hatan di debatan na naeng tatangihon di minggu ta sadaryon iman na tarsurat di Jesaya bidu 10 sada mamukasyan ayat sada saha tu ayat 10. Buku panurirang ni si Jesaya bidu 10 sada ayat sada 1 ayat 10 songnon mahatan ni debata tapahutihu ma raja namonar sian poparan ni si David dungi ruar ma sadatu na sian tukko ni si Isai jala marparbue sadatu bis na tubu sian uratna jadi songgok ma tu ibana tod dini Jahoba tod dini habisuhon dohot hapistaran tod dini panuturion dohot hagogoon, tod dini parbinotoan dohot biar maradopon Jahoba. Jala halo mohonon na doha daulaton maradopon debata, jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana, jaladang manguhum ibana marguru tu na binahen ni pinggolna. Marhite-hite hati goran tahe uhumon nama akkana pogos, jala marhite-hite hasitongan patik koson na uhum tu akan na dangol di tanoon. Jala marhite-hite batahi ni pamangan na libasonon na tanoon. Jala marhite-hite todi ni bibirna bunon na halak parjahati. Jala hati goran do hohos ni gotingna. Jala habonaron hohos ni akna. Disi mamaringanan gopul ni labung di biru-biru. Jala manggopak babiak di labung ni habing. Jala tapak do anak ni lobu, babiak do pinahan na pinamokmok, jala danak na mekmet marmahan na sida. Rak marjapal malobu do babiat, jala tapak modo maka anak nabe, jala panganon ni singa duhuk-duhuk songot dorbiak, jala poso-poso marmeam-meam di lebung ruang ni uluk dari, jala danak na bura sirang siau susu, mangharoroan tangan na tu ruang nilibe dang de majahati manang mangago na sida di sadok dolok habadiawku ay gok parbinotoan ni Jahoba tanoon sogot songon aik ni laut mangalikupi tondolanna jadi masa madisi sadari uso-uso maka perbegu di urak ni si Isai na pinatidang bahen partonggol ni akka bangso jala pagulon na do hamuliaon olak ni masahak na hujahami ma di bagasan bahasa Indonesia suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian
roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita, pribadi, bangsa, dan kelompok pastilah banyak dan pernah mengalami banyak persoalan. Dan hal itulah di tengah-tengah kehidupan kita ini, banyak orang yang dalam kebingungan dan kecemasan dan terkadang tidak dapat menemukan solusi untuk memberikan ketenangan bagi dirinya sendiri atau memberikan keputusan yang baik untuk ia lakukan terhadap persoalan yang boleh ia hadapi. Dan hal itu menjadi sebuah perenungan bagi kita memasuki minggu-minggu Advent ini. Di tengah persoalan, di tengah kecemasan, di tengah kebingungan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, di minggu masa-masa Advent ini adalah jalan bagi kita untuk merenung apakah kita masih menumbuhkan pengharapan kita. Karena sebenarnya bila mana pengharapan itu tidak kita tumbuhkan dan tidak kita pupuk di dalam kehidupan kita, kita adalah orang yang paling malang. Karena hanya orang-orang yang memiliki pengharapanlah mereka dapat menyaksikan akan perbuatan Tuhan. Di tengah kecemasan, di tengah kebingungan, di tengah-tengah persoalan kehidupan ini, perlulah kita sebagai orang-orang Kristen untuk mengelola emosi, mengendalikan diri kita sambil tetap berpaku dan terpatri terhadap firman Tuhan, agar kita bukan menjadi orang yang kehilangan harapan, agar kita tidak menjadi orang yang lekas-lekas berputus asa. Hal itu juga bisa kita rasakan di tengah-tengah dunia yang sekarang ini, di tengah krisis pangan, di tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah bangsa dan negara yang menunjukkan kekuasaan dan menunjukkan kebolehannya. Dan itu juga di samping apa yang terjadi yang kita alami, ada juga orang-orang yang mengalami keterpurukan akibat bencana alam. Tadi kita sudah mendengar bagaimana kita diarahkan, dibukakan hatinya untuk menyampaikan persembahan kepada warga yang ada di Cianjur akibat korban gempa dan banjir bandang di tanggal 21 yang lalu. Kalau kita menyaksikan dan melihat berita yang terjadi, banyak kecemasan, banyak ketakutan bagi mereka. Kenapa tidak kita tadi boleh melihat bahwa banyaknya korban jiwa, banyaknya yang hilang, banyaknya yang kehilangan akan harta benda.
Tetapi kita boleh melihat dari peristiwa tersebut yang terjadi di tengah-tengah dunia dalam kesulitan dan problem di dunia ini, dan yang terjadi di tengah-tengah bencana alam, di tengah-tengah bangsa kita ini, terlebih belajar dari kisah bencana ataupun gempa yang ada di Cianjur. Saya cukup terkagum dan terkesima melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa tidak dapat kita selami. Di tengah-tengah derita itu, di tengah-tengah kesulitan warga Cianjur yang kehilangan banyak harta orang-orang yang mereka kasihi, berita menyiarkan di televisi dan surat kabar seorang anak yang berumur 5 tahun, Aska Maulana Manik, yang dia sudah 60 jam tertimbun, dia dapat selamat 60 jam tanpa makanan, tanpa minuman dan cahaya. Hanya suara yang mungkin ia dengar dari para bala bantuan yang mengambil ataupun yang boleh mencari orang-orang yang hilang. Kita lihatlah bagaimana dia bertahan di dalam kesulitan, tanpa makanan, tanpa minuman dan tanpa cahaya. Tapi ketika bala bantuan atau Basarnas yang datang, yang menggali, dia hanya mendengar rintihan suara itu dalam rintihan dan dalam kelemahannya. Akhirnya dia selamat. Sekalipun bapaknya yang datang dari Bandung menuju Cianjur terpukul hatinya, mamanya meninggal, istrinya meninggal, si Aska ini hidup. Tetapi itulah pengharapan di tengah-tengah kesulitan dan beban, di tengah-tengah keterpukulan ini. Maka tadi kalau kita katakan pengharapan adalah kunci, pengharapan adalah dasar bagi kita di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah ketakutan yang kita rasakan. Dan di tengah-tengah bencana yang terjadi di Cianjur itu, kita boleh belajar bahwa karya penyelamatan Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang tetap tidak memadamkan pakirimonna. Ikon toktong do dilinggomi de batai sena toktong marpakirimo tu ibana. Tabereng masian kondisi ni si askaon. Od gabi sada jamita do duhita mamereng pambahenan ni de bata. Alani idi minggu advent na parjolo on nang di tahun baru parhuriaon di bagasan sadarion adong dope pakirimoni di hita amang inang ai toktong do hita maka porsiai baga-baga ni debata na memang adalah janji yang pasti bagi kita. Kita juga itu dapat belajar dari seorang nelayan yang hilang di lautan bebas. Dia tidak memiliki lagi bala bantuan yang bisa menyelamatkan nyawanya. Tetapi ketika dia melihat mercusuar dari kejauhan, dia akan memiliki kekuatan untuk bertahan. Mercusuar itu akan mengarahkannya untuk dapat menepi, dan dia dapat mendapatkan kehidupan kembali lepas dari lautan luas yang dapat mengancam kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Ahado pakirimota moloson narihita di bagasan kecemasan, kebingungan di sandok akaparngoluata. Na iko dohita tidak memadamkan pengharapan itu. Karena ketika kita tetap marpakirimot tu debata, disido debata patuduhon dalanna, disido debata patuduhon asini rohana, alahita anakon nado, alahita na di pamonang na do marhite mudarna. Halani i ahado na nang tabereng siyan na pinasaha ni si Jesaya. Jesaya seorang nabi yang melayani dan bernubuat di Yehuda ataupun di Israel Selatan. Pada masa itu, pada pemerintahan Ahas, pada abad ke-8 sebelum Masehi, ada kekuatan besar yang saling tarik dan menarik antara Asyur dan Babel. Asyur mengancam negara-negara tetangga yang lebih kecil hingga itu menimbulkan ketakutan dan permusuhan antara mereka. Sedangkan Israel Utara dan Damaskus sepakat ingin melawan Asyur. Tetapi Ahas bergabung dengan Asyur.
Akhirnya Israel Utara dan Damaskus bermusuhlah dengan Israel Selatan ini. Sebenarnya Nabi Yesaya sudah menentang. Dia mengatakan, janganlah engkau sebagai bangsa ataupun kerajaan Yehuda yang meminta pertolongan kepada Raja Asyur, kerajaan Asyur. Tetapi kita boleh melihat dari apa yang dituliskan di dalam buku panurirang si Yesaya, ia Raja Ahas ima sada raja na selalu mengulahon na jorbu di mata ni debata. Ahas menolak, dia terkenal sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya kita boleh melihat bahwa Raja Ahas hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Di buan ibana bangsoni ibana madabu tu bagasan dosa jala di oloi ibana parsombaon akka tu debata sileban. Situasi politik itu dan situasi yang terjadi di tengah-tengah kerajaan Yehuda dan Israel membuat ini menjadi kemurkaan bagi Allah dan membuat mereka jatuh ke dalam pembuangan Babel. Boido tabereng sonare di situasi ini Portibion. Kekuatan Amerika, banyak negara-negara yang bergantung pada negara adidaya ini. Cina, Rusia dan lain sebagainya. Di tiki marporang Rusia dan Ukraina terjadi waktu itu G20 di Bali, ada bom yang terjadi, ledakan di perbatasan daripada Ukraina dan Rusia. Termerapok do anggota NATO. Aleta bereng di si Indonesia adalah negara yang tidak non-blok. Tapi kita lihatlah dampak ini amang inang di tengah-tengah dunia ini. Negara-negara adik kuasa ini di tengah-tengah dunia ini berajibagu menunjukkan dirinya. Bukan lagi Korea Utara yang sekarang meluncurkan senjata perangnya ya, yang amat ditakutkan karena dapat berdampak merusak lingkungan bahkan kesejahteraan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Kita lihatlah juga bagaimana negara-negara kecil pada saat ini ketakutan akibat negara-negara adik kuasa, adidaya ini. Namadabu tuhagiuk ni dirina. Naing patujoloho dirina isi do nagabi bangso na unggogo. Ay godang maaka negara nageleng, negara yang kecil. Gabi bergantung tunasida HP balik na tabereng ma. Krisis do nagabi dampakna. Krisis pangan. Krisis ekonomi. 66 negara di dunia ini sudah menjerit dan ingin meminta bantuan dari IMF karena krisis ekonomi. Kita lihatlah hal ini yang terjadi. Dang na masa di tonga-tonga di Portibion godang akka bangso godang akka hala na marbinoto di salut akka artana sinamo na pariadongan na alai marpangusadian ibana tu dirina dang tu debata gabi gudang namar sikor akka humaliangna songoni mabangsoon ketika bangsa Yehuda, bangsa Israel Selatan diduk Nabi Yesaya ikut doho maporus tu debata alai ro si Raja Asod daong laudo ibana tu Raja Asyur ro Israel Utara dan Damaskus mereka ingin menyerang, ingin menjatuhkan kerajaan Asyur, tapi tidak mau HP marah-marang gino nasida. Akhirnya kita lihatlah Babylon, kerajaan Babel lah yang menumbangkan bangsa ini. Gabi madabu manasida, tu penderitaan, ke dalam keterpurukan. Apa yang mereka banggakan terhadap kota Jerusalem hanya menjadi sebuah puing-puing. Dan gabi sada bangsona utuh benasida. Takas taboto bagaimanakah orang yang tidak merdeka kalau dia hidup di dalam pembuangan, dijajah, pasti di dalam penderitaan, pasti di dalam kecemasan, pasti di dalam kemiskinan, ketidakadilan pun terjadi di situasi ini. Tetapi inilah yang ingin Allah tunjukkan, yang ingin Allah nyatakan kepada bangsa ini. Manang isi yang tidak bersandar kepada Allah, yang hanya menggunakan pikiran dan menggunakan apa yang ada padanya.
Tuhan akan menjatuhkan dan memberikan hukuman bagi orang yang demikian. Inilah yang diterima oleh bangsa ini. Ketika si Yesaya menyampaikan nubuatannya, apa yang terjadi kepada bangsa ini, kita boleh baca di dalam kitab Yesaya ini, Tuhan memberikan hukuman bagi mereka. Ai ikut jalo oni akka parjaha do upa nabi naenna, ise na papeolhon uhum, ise na pasikor-sikor akka halak na pogos, ise na menduakan Tuhan. Dia akan menghukum itu setimpal dengan apa yang ia lakukan. Di tengah-tengah kecemasan inilah, di tengah-tengah penderitaan yang dirasakan oleh bangsa inilah, di tengah-tengah keterpurukan akibat dosa yang mereka alami, di pasah debatama musesa dapat kirimo tu bangsaon, sebuah nubuatan yang dapat menguatkan mereka agar mereka yang masih hidup, yang menjadi umat Allah, tetap meyakini akan hadirnya Allah di tengah-tengah hidup mereka. Terlebih dengan baga-baga ni debata na di lehon tunasida marhite si Yesaya didok, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dari taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya, yang akan berbuah. Di sini kita bisa mengatakan suatu tunas yang keluar dari tunggul Isai, gambaran sada pohon nanunga itaba, dung itaba sebenarnya danga dong behangulua di sini. Alai marhite saluh boy di patu pada bata tumbuhlah tunas dari tunggul tersebut, dari tunggul Isai yang langsung memang dari garis keturunan daripada bangsa ini, bangsa Israel ini, yaitu Isai. Isai adalah ayah daripada Daud. Dan kemudian akan dikatakan akan tumbuh pangkalnya dan berbuah. Ay luar biasa doon. Sasitongna mulut di bagasan pakilalaan ni bangsoi di do. Ay dang adong behangulua di hami. Ay dang gabi bangso na utuh behami. Hapogoson. Segala penderitaan telah kami rasakan. Tidak akan ada pemulihan. Tetapi baga-baga ni debata marhite na pinasaan na tu panurirang Yesaya di do. Ikon haruar. Dungi ruar masada tunas ya tunggul ni si Isai jalan marparbue sada tubis na tubu sian urakna. On masada pakirimu dihita. Pengharapan itu Tuhan berikan bagi mereka, bahwa Tuhan akan tetap memulihkan mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Dan di do ibana ma di ayat 2, jadi songgok matu ibana tod dini Jahoba, tod dini habisuhon, dohot hapistaran, tod dini panuturion dohot hagogoon, tod dini parbinotoan dohot biar maradopon de Jahoba. On mana digambarhon marhite baga-baga na pinasaha ni si Yesaya, bahwa raja yang datang itu adalah raja yang penuh dengan roh Allah. Dan dikatakan juga yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan, yang tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, yang tidak menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Nubuatan Nabi Yesaya ini mengarah kepada Yesus Kristus yang telah datang di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti berita yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis di epistel tadi. Dan itu telah digenapi. Apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam nubuatan ini telah kita terima, telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dialah Yesus, penyelamat kita. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan takut akan Tuhan. Dia akan memberikan ketentraman dan kedamaian. Dia tidak pernah memandang bulu terhadap apa yang Ia ciptakan. Ia mengasihi setiap orang-orang yang tertindas, yang tidak dianggap di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah visi misi daripada Allah. Ketika kita membaca di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan itu
digenapi oleh Yesus. Perkataan nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya telah digenapi oleh Yesus. Hal inilah yang bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bila kita melihat nubuatan Yesaya yang ia sampaikan, Raja Damai itu akan datang. Dia akan memberikan sukacita dan kedamaian. Dia akan mangodihon salut akan pinasikor-sikor ni portibion. Patuk dohita ikon marlas ni roha. Marna punaho Jesus nanunga paluaho kita. Ahana pinakilalaho ni bangso Israelon. Tapakilalaho doi amanginang. Pasti do di bagasan parmuluata. Hiado hita targogot. Hiado hita di bagasan situasi na maol di bagasan parmuluata. Hiado hita ditadikun akan nataholongi. Kita juga pernah dicemari bahkan difitnah dan lain sebagainya. Alai adong do di batana pamonakok kita. Adong do di batana mangudihok kita. Ay memang ibana de bata panguhum na tikos do marhite uhumna. Ibana do natoktong mangalehod dihita hadameon hagogoon. Imana tadapot siyan Tuhan Yesus naro di bagasan parngoluata. Jalan na luar biasa amang do inang remaja do na pusopulung tabering magobaran na pinabotohon ni si Jesayaon. Dia katakan demikian, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Bagaimana mungkin? Serigala dan macan tutul itu makanannya adalah kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan kemudian lembu dan beruang bersama-sama. Ada anak-anak yang bermain. Dia mengulurkan tangannya ke liang ataupun ke dalam sarang daripada ular tedung, tapi dia tidak diapa-apain. Inilah luar biasanya nubuatan dan apa yang telah dinyatakan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Aido pakirimota sogot di minggu-minggu Advenon ahado nagabe unokna dang holak kita mabahen gaba-gaba di jabuta di garejata payason akahumaliakta. Alai ahado penghayatata. Penghayatan kita adalah boy hita ditorangi dame nasia debata. Jala ina paingoto kita para deho dirita di harorona na padua halihon. Di minggu nang salpo masuk hita tu ujung tau parhuriaon. Paingoton mementomori ingok hari hamamatem. Di sope hita di minggu-minggu Advenon iko mahita para deho diri di haroron itu Tuhan Yesus na padu halihon alanyaha omma luar biasa na tabereng sian ayat onom satu ayat 10 didok serigala akan bersama-sama ay tunggulinay amang do inang. Serigala akan duduk bersama-sama dengan domba, macan tutul bersama dengan kambing, anak-anak akan bermain dekat dengan ular beludak. Ay tung luar biasa do. Ay ido pakirimota di harorona na padu halihon. Boy hita bongok tu harajon na nagok dame, nagok olop-olop, nagok sukacita. Dan apakah yang menjadi perenungan kembali bagi kita? Bila Yesaya mengatakan akan datang seorang, dia ada di dalamnya ada roh Allah, roh hikmat, pengertian, keperkasaan, tidak menghakimi dengan perkataan orang, dan dia akan memberikan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Dijelaskan juga keharmonian antara binatang buas dengan binatang yang lemah. Berarti kita boleh melihat apakah pesan yang ingin disampaikan pada kita. Bila dinyatakan ini lewat diri daripada Tuhan Yesus, dan kita juga sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai penyelamat kita, roh itu ada pada kita. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan
roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Raja Ahaz dan raja yang memerintah, kalau kita lihat di Yesaya 1 pasal 1 ayat 1, di sana ada raja-raja yang memerintah pada masa ini. Tapi kalau Raja Ahaz ini kita lihatlah, dia tidak mengindahkan Tuhan. Seorang raja yang memang jahat di mata Tuhan. Roh Allah dang songgok be tu ibana. Ai madabu do ibana tu panghuman. Jala majalo upah yang ia lakukan. Ini juga menjadi sebuah suatu nasihat, suatu penghayatan bagi kita. Kita anak ni debatado, roh Allah itu ada pada kita. Maka bersandarlah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Akuilah dia di dalam jalanmu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam jalanmu. Maka ia akan meluruskan jalan. Amsal 3 ayat 5. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Manang ise na bergantung tu ahana adong di ibana parbinotuanna dang dibahid di batana gabe partano batuanna ikorusur doi. Dia akan mendapatkan upahnya. Tapi ketika roh Tuhan itu ada pada kita, roh pengertian itu ada pada kita, roh pengenalan itu ada pada kita, maka Tuhan akan memimpin kita. Dang behita gabe jolma na patubuh-tubuhon, parbadaan di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni humaliakta, di tonga-tonga ni wilayahta. Ay molo adong tod dini debata dihita dang manguhumi jolma behita marhite hata ni jolma ay ido didok di hukum Taurat itu siapinan do jolma molo dang binoto dope salana dari maksud hukum Taurat. Ketika roh Tuhan ada pada kita, roh pengertian itu ada pada kita, roh nasihat itu ada pada kita, roh keperkasaan itu ada pada kita. Dan murabi kita mengerdilkan manusia, mengerdilkan sesama kita, menilai dia dengan perkataan orang lain tanpa melihat bagaimana dia, apa yang ia rasakan. Kita juga akan menjadi orang-orang yang mengerti akan penderitaan orang lain, kesusahan orang lain. Molo to diimian di hita managabi jolma yang mendirikan keadilan bagi orang-orang yang sengsara. Ay torok do di partikiano sonari yang mengalami ketidakadilan. Isi do naboy mabela nasida. Isi do naboy gabi parasiroha ditiki adong halak na pogos. Naso mardihadiha. Naso adong pangusadeanna, naso adong donganna martukar pikiran. Hita dodonganna, hita na disonggopi tod dini debata. Hikmat, keperkasaan, pengenalan akan takut akan Tuhan. Maka ketika itu akan datang ada pada kita. Mula dong jol mana marsikor ikut kita parjol membela nasida. Mula adong jol mana pinabada-bada alani hasitongan marhaduput debata hita mana jongjong membela itu. Dan itu juga menjadi sebuah kekuatan dan menjadi sebuah perenungan bagi kita amang inang remaja dan aku sebelum. Tanggal 1 Desember adalah hari peringatan HIV/AIDS sedunia. Banyak ketidakadilan terjadi pada orang-orang yang mengidap HIV/AIDS. Padahal sebenarnya mereka mendapatkan hak yang sama. Tapi kita lihatlah visi misi daripada komite HIV/AIDS di Huria kita HKBP ada komitenya. Tahun 2030 orang akan bebas dari virus ini. Dan pemahaman daripada orang-orang di tengah dunia ini, terlebih orang-orang HKBP, tidak mendiskriminasi orang yang demikian. Ada penampungan di Samosir, rumah House of Love. Di sana ada yang dilayani oleh
HKBP, terutama para diakones yang melayani di sana kepada anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan karena ini mereka terjangkit dengan virus ini. Dan sekolah, gudang no di kada dana, gabi aka pelayannya di sini makubasi nasida. Rodo kepala departemen diakonia menyuarakan itu kepada pemerintah setempat. Dulunya mereka dirawat di Elim, nggak bisa sekolah TK di sana. Akhirnya ya sudahlah, di Samosir lah ditangkap. Banyak hal-hal yang menyedihkan yang mereka dapatkan. Padahal anak-anak ini tidak tahu menahu. Mereka hanya diwariskan dari histori daripada orang tuanya, ataupun tidak tahu bagaimana latar belakangnya. Tapi mereka itu memiliki hak yang sama dengan kita. Kenapa saya katakan amang inang? Tanggal 1 Desember adalah peringatan HIV/AIDS sedunia. Banyak orang ketidakadilan yang mereka dapatkan. Maka ketika Yesaya mengatakan, tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Maka kita juga diharapkan menjadi orang-orang yang merangkul orang demikian. Unang tahu umi nasida, tarangkul do ibana. Mulu adong akan mengalami kehidupan akibat segala dosa yang ia halami. Nunga di do ibana salaku doi buhado hita dang gabi jol mana terus menghakimi dia, tapi kita menjadi orang yang merangkul dia agar dia mengenal kasih sayang Tuhan, mengenal keadilan Tuhan. Itada ibana do adong do HP parhitean di debata napasahat to tuau asaboyaw majalo hanguluan. Terlumobi masongan huduk hamin akanin orang-orang yang terjangkit dengan HIV/AIDS ini, atau mungkin orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Mungkin terbuka juga di tengah keluarga kita yang mengalami ketidakadilan. Mari, kita ini punya roh yang ada pada kita, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, pengenalan akan takut akan Tuhan. Kitalah yang dapat melakukan itu. Ini adalah sebuah perenungan yang berharga bagi kita di minggu-minggu Advent ini. Molo nunga songgok to dini debatatu hita ulahumma. Dan mari juga kita ciptakan harmoni, kedamaian. Molo didok Santo Fransiskus dari Asisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai ketika ada keributan. Jadikanlah aku pembawa kehangatan ketika ada pertikaian. Lihatlah, kalau serigala bisa duduk bersama kambing domba, anak-anak bermain dengan ular, bukankah ini gambaran dari harmoni kedamaian? Say unang mahita gabijol mana mangalak pataruhok kata pabada-badahod donganna. Mari menciptakan suasana damai di minggu-minggu Advent ini. Mari menciptakan suasana yang penuh dengan kerukunan di tengah-tengah rumah tangga kita. Di tengah-tengah kehidupan kita bergereja di Huria HKBP Makassar ini, agar harmoni itu bukan hanya sebatas utopia, halunisasi, tidak, tetapi kita adalah tonggak yang dapat melakukan itu. Karena itu amang inang remaja naposo bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari menghayati di minggu-minggu Advent ini. Kiranya terang daripada Yesus Kristus menerangi jalan kita, sehingga kita dapat menjadi pembawa damai, pembawa sukacita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala belas kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Terlebih ya Tuhan, sukacita yang besar di minggu Advent yang pertama ini, di tahun baru gerejawi ya Bapa, kami melihat kebaikan dan kuasa Tuhan itu nyata bagi kami. Terlebih atas janji yang Engkau nyatakan kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, yang telah menyelamatkan kami, mengangkat kami dari segala dosa dan keterpurukan kami, dan kami menerima keselamatan yang daripada-Mu. Engkau memberikan pengharapan bagi kami di tengah-tengah kehidupan yang sedang dan masih kami jalani, agar kami ya Tuhan tetap bergantung kepada-Mu dan tetap menghayati akan kebenaran firman-Mu,
sehingga roh yang ada pada kami, yang Engkau berikan bagi kami, dapat kami nyatakan di dalam kehidupan dan perilaku kami yang baik kepada sesama kami. Ajari dan pimpinlah kami ya Bapa, agar lewat terang yang daripada Engkau, kami dapat menjalani hari-hari kami, terlebih di minggu-minggu Advent yang akan kami jalani, sesampainya kami akan menyudahi tahun ini, agar kami ya Tuhan mengubah hidup kami, bertobat dari hal-hal yang membuat kami jatuh dan jauh dari belas kasih Tuhan. Ajari juga kami ya Tuhan, bila mana kami mendapatkan kecemasan, ketakutan, dan bahkan juga Tuhan segala persoalan kehidupan di tengah keluarga, pekerjaan, kehidupan sosial kami, agar kami Tuhan tetap berpengharapan kepadamu. Hanya orang yang berpengharapanlah yang dapat menyaksikan dan menerima kuasa dan kebaikan Tuhan, sekalipun pada masa-masa sulit. Engkau akan menyatakan janjimu yang indah seperti pelangi. Kami percaya ya Tuhan Yesus, di masa-masa Advent ini, agar kiranya kami juga menghayati dan mempersiapkan diri kami menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, agar kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau dan orang-orang percaya di kerajaan yang penuh dengan damai, di kerajaan-Mu yang penuh dengan sukacita, ada kami bersama-sama denganmu. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk segala rahmat dan